Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari grup C yang terdiri dari kelompok 13 sampai 17 akan menjelaskan beberapa materi berikut ini. Yang pertama ada natrium atau sodium. Natrium atau sodium terdapat dalam makanan yang dibuat dengan tambahan garam, seperti makanan olahan dan restoran. Berapa banyak sih yang dibutuhkan dalam tubuh kita? Berdasarkan data, untuk dewasa usia 19-50 tahun dibutuhkan hingga 1.500 mg per hari. Untuk usia 51-70 tahun dibutuhkan 1.300 mg per hari, dan untuk usia 71 tahun dibutuhkan 1.200 mg per hari. Nah, data ini menunjukkan bahwa memang kebutuhan natrium atau sodium dalam tubuh kita semakin bertambahnya usia semakin menurun ya. Kegunaannya sendiri penting untuk keseimbangan cairan nih. Namun, kita tidak boleh melebihi dari dosis 2.300 mg per hari untuk orang dewasa atau seperti orang yang diperintahkan oleh dokter, tergantung pada apakah kita memiliki kondisi tertentu seperti tekanan darah tinggi. Next, kita bahas vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak. Secara alami ada dalam banyak makanan nih. Vitamin A penting untuk penglihatan normal, sistem kekebalan tubuh dan reproduksi. Vitamin A juga membantu untuk kesehatan jantung, paru-paru, dan ginjal. Ada dua jenis vitamin A yang berbeda. Jenis pertama adalah vitamin A yang sudah terbentuk sebelumnya. Jenis ini ditemukan dalam daging, unggas, ikan, dan produk susu. Jenis kedua adalah provitamin A. Jenis ini banyak ditemukan dalam makanan yang kita konsumsi setiap hari, kayak buah-buahan, sayuran, dan produk nabati lainnya. Jenis provitamin A yang paling umum dalam makanan dan suplemen adalah beta-karoten. Vitamin A dapat diperoleh dari banyak makanan, tapi kita ambil contoh beberapa aja ya. Bisa diperoleh dari ubi jalar, wortel, bayam, dan sereal yang diperkaya. Manfaatnya dapat dibutuhkan untuk penglihatan, sistem kekebalan tubuh, dan reproduksi. Berapa banyak sih vitamin A yang dibutuhkan untuk tubuh kita? Kategori pria dibutuhkan yaitu 900 mikrogram per hari, wanita 700 mikrogram per hari, wanita hamil 770 mikrogram per hari, dan wanita menyusui 1.300 mikrogram per hari. Namun, pada orang dewasa tidak boleh melebihi dari 3.000 mikrogram per hari. Next, kita bahas tiamin atau vitamin B1. Vitamin B1 atau tiamin adalah salah satu vitamin yang berguna dalam merubah karbohidrat menjadi energi untuk tubuh, terutama otak dan sistem saraf. Wah, penting banget ya. Makanan apa aja sih yang mengandung tiamin? Nah, tiamin dapat diperoleh dari gandum murni, produk yang diperkaya seperti udah jadi roti ataupun sereal. Dosis yang dibutuhkan untuk pria yaitu 1,2 mg per hari, wanita 1,1 mg per hari, wanita hamil atau menyusui 1,4 mg per hari. Manfaat tiamin dalam tubuh sendiri dapat menjaga metabolisme yang sehat, mencegah kerusakan saraf, jantung sehat, dan meningkatkan kekebalan. Tiamin juga memiliki efek samping loh. Tiamin tidak menimbulkan efek toksis bila diberikan per oral, dan bila kelebihan tiamin cepat diekskresi melalui urin. Meskipun jarang, reaksi anafilaktoid dapat terjadi setelah pemberian intravena dosis besar pada penderita yang sensitif, dan beberapa di antaranya bersifat fatal. Next, selanjutnya kita bahas riboflavin atau vitamin B2. Vitamin B2 atau riboflavin adalah nutrisi yang sangat penting bagi perkembangan jaringan tubuh, produksi sel darah merah, dan membantu pelepasan energi yang bersumber dari protein. Kita dapat menemukan makanan yang mengandung vitamin B2 diantaranya dalam susu, produk roti, sereal yang diperkaya, kacang-kacangan, nasi, dan sayuran hijau nih. Namun, vitamin B2 juga dapat terkandung di dalam suplemen nih. Vitamin B2 bisa menjadi kandungan utama atau campuran di dalam suplemen multivitamin yang tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, suntik, maupun infus. Manfaat
Riboflavin atau vitamin B2 sendiri dapat membantu untuk mengubah makanan menjadi energi, juga membantu membuat sel darah merah. Aturan penggunaannya untuk suplemen vitamin B2 itu diberikan pada penderita kekurangan vitamin B2 atau defisiensi vitamin. Suplemen sebaiknya dikonsumsi saat makan. Usahakan mengonsumsi vitamin B2 pada waktu yang sama ya setiap harinya agar pengobatannya maksimal. Dosis yang dibutuhkan untuk pria yaitu 1,3 mg per hari, wanita 1,1 mg per hari, wanita hamil 1,4 mg per hari, wanita menyusui 1,6 mg per hari. Efek samping vitamin B2 itu jarang menyebabkan efek samping yang signifikan nih. Tapi efek samping yang mungkin muncul adalah warna urin yang lebih kuning dari biasanya. Jadi jangan kaget ya kalau sedang mengonsumsi vitamin B2. Next kita bahas vitamin B3 atau niacin. Vitamin B3 dapat kita temukan dalam makanan yaitu daging, ikan, unggas, roti yang diperkaya gandum utuh, dan sereal. Berapa banyak sih yang dibutuhkan? Untuk pria yaitu 16 mg per hari, wanita 14 mg per hari, wanita hamil 18 mg per hari, dan wanita menyusui 17 mg per hari. Niacin atau asam nikotinat digunakan untuk mencegah dan mengobati kekurangan niacin. Kekurangan niacin disebabkan oleh apa sih? Nah, kekurangan niacin itu dapat disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti penyalahgunaan alkohol, sindrom malabsorpsi, penyakit Hartnup, pola makan yang buruk, atau penggunaan jangka panjang obat-obatan tertentu seperti isoniazid. Kekurangan niacin dapat menyebabkan apa aja nih? Ada 4. Yang pertama, dapat menyebabkan kebingungan atau demensia. Dapat menyebabkan diare, kemerahan atau pembengkakan pada lidah, dan kulit merah terkelupas. Efek sampingnya dapat menyebabkan kehangatan yang terjadi pada bagian wajah dan leher, sakit kepala, gatal, berkeringat, dan menggigil. Kesemutan dapat terjadi dalam waktu 20 menit hingga 4 jam. Wah, lama juga ya. Gangguan pencernaan serta mual, muntah, dan diare. Nah, sekian nih materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.